Aduh, lapar banget aku. Kemarin kan terakhir makan jam 2 siang. Sekarang perut aku nggak ada isinya. Gimana ya? Aku mau beli, nggak ada uang. Mau kerja biar aku dapat pekerjaan, tapi aku nggak punya pekerjaan. Tuh, gimana ya? Kalau kayak gini kan, aku nggak bisa dapat uang kalau nggak kerja. Aduh, gimana ya? Apa aku ini harus ke Mbak Devi lagi ya? Tapi aku sungkan kalau misalkan aku selalu minta makan sama Mbak Devi. Tapi mau gimana lagi ya? Posisinya sudah seperti ini. Ya udah deh. Aku coba untuk ke tempat Mbak Devi. Duh, gimana ya? Motor si Jack nggak ada. Terus si Hikmah ajak jalan-jalan hari ini. Aku harus pinjam motor sama siapa ini? Duh, kalau semisal digagalin, pasti si Hikmah marah ini sama aku. Ya Allah, kok malah kayak gini sih? Apa aku harus pinjem motor sama Pak Tarjo ya? Tapi motornya kan jelek. Duh, gimana kalau kayak gini? Ya udah deh, mau nggak mau nih, aku harus pinjem motor sama Pak Tarjo. Aduh, mau minta bantuan ke siapa lagi aku ya? Soalnya posisinya ini memang benar-benar urgent. Aduh, gimana ini? Bentar. Ini kan si Agung. Gung! Sini kamu dulu. Mas Kevin, ada apa mas? Kamu ini mau kemana, Gung? Rencananya sih mau ke rumah Pak Tarjo. Hah? Ke rumah Pak Tarjo? Iya. Oh, terus Mas Kevin ini ada apa? Kok berhentiin saya? Gini, Gung. Kamu ini kan pengangguran. Ada kerjaan buat kamu. Kamu mau nggak? Seharinya itu 200.000. Hah? 200.000? Iya. Oh, Mau nggak? emangnya kerjaan apa Mas Kevin? Ya kerjaannya simple sih, Gung. Nggak terlalu sulit-sulit banget. Gini, aku jelasin ya. Aku ini mau nganterin mobil bos aku. Bos aku ini baru beli mobil, Gung. Iya. Nah, yang jadi masalah itu sekarang posisinya istri aku itu lagi mau periksa. Terus kerjaan aku berarti ini nganterin mobil gitu Mas? Iya, Gung. Kamu itu tugasnya cuman nganterin mobil tersebut ke lokasi bos aku. Soalnya apa, Gung? Mobil itu mau dipakai sebagai hadiah. Oh, gitu ya Mas. Berarti kerjaan saya ini cuma 1 hari doang Mas? Iya, Gung, kerjaan ini cuma 1 hari buat kamu. Tapi kan upahnya itu 200.000, Gung. Sekarang nih ya, kamu mau kerja di mana? 1 hari itu 200.000. Iya sih Mas. Iya kan? Saya kira Mas Kevin itu mau kasih kerjaan tetap, semisal kayak koperasi di sini gitu. Hah? Iya Mas, saya kira Mas Kevin mau ngasih pekerjaan ini koperasi. Koperasi? Iya Mas, ini kan kantor koperasi. Aku aja nggak kenal sama orang-orang di sana, Gung. Kalau aku kenal ataupun ada kerjaan, sudah pasti kamu itu aku kasih kerjaan. Udahlah, kamu nggak usah bahas yang lain, Gung. Iya Mas. Intinya kamu ini mau apa enggak? Iya mau Mas, mau banget Mas. Nah gini, sebentar lagi kita langsung ke rumahku ya, buat ambil mobilnya dan kamu antarkan ke lokasi bos aku. Berarti mobilnya
sudah ada di rumah Mas Kevin? Iya, Gung. Soalnya apa ya, Gung? Aku ini minta bantuan sama kamu karena istri aku itu perutnya udah sakit, Gung. Aku takut kalau istri aku itu mau lahiran. Waduh, kacau kalau kayak gitu. Oh iya Mas, saya siap. Tapi kalau boleh tahu mobilnya mobil apa Mas? Mobilnya itu Civic Turbo. Hah? Civic Turbo? Iya, kamu bisa kan nyetir mobil Matic? Oh, bisa Mas. Waduh. Berarti mau ya? Oh iya mau. 200.000, Gung. Mau kerja apa kamu? Bisa buat uang rokok segala macem ya kan? Daripada kamu itu mondar-mandir ke barat, ke timur kayak orang gila. Iya Mas. Wah, kebetulan nih kalau kayak gini. Kan aku ini mau jalan-jalan sama si Hikmah. Ya udah, Oh. sekarang berangkat aja. Oh, iya Mas. Nanti aku nyusul ya. Iya siap-siap. Ya udah yuk. Ayo. Allah, semoga aja hari ini petol hamba habis semua. Amin. Semoga juga sebelum asar ini pentol-pentol udah pada habis. Ya biar aku juga nggak terlalu malam ke pasarnya. Tenang aja, kalau masalah bakso aku dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah berubah rasanya. Aku yakin bentar lagi pelanggan-pelanggan aku pasti datang karena setiap harinya aku jualan dengan penuh cinta. Yaudah, kalau ngomong terus ini nggak siap-siap. Bismillah, laris-laris. Aku lihat, cek dulu pentolnya. Duh, ayang bebek Agung mana ya? Kok belum datang juga? Padahal kan aku udah bilang, pokoknya hari ini aku mau jalan-jalan jam 9 sama dia. Ini udah jam setengah 10, tapi Mas Agung belum datang juga. Duh, dari tadi aku nungguin udah lama nih. Mas Agung kemana sih? Masa iya belum berangkat juga ke sini? Duh, mana ini mendung lagi. Nanti kalau hujan gimana? Terus nanti malah batal lagi jalan-jalannya. Duh, pokoknya aku nggak mau. Aku pokoknya tetap mau jalan-jalan sama Mas Agung. Soalnya aku udah bosan banget di rumah. Duh, tapi mana ya? Kok belum datang juga? Apa aku coba telepon aja ya? Ya udah deh, mending aku telepon aja. Siapa ya? Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang kok turun dari mobil mewah sih? Mobil siapa itu, sayang? Ya mobil aku lah. Hah? Kamu gimana sih? Kan yang bawa mobil itu aku. Loh. Sayang, coba cubit aku. Loh, sayang, ini aku nggak mimpi. Itu beneran mobil kamu, sayang. Iya, itu mobil punya aku dan kamu ini gak mimpi. Ya Aduh. cuman aku belinya itu kredit sayang. Tapi kan meskipun kredit mobilnya seperti itu. Itu mobil Civic Turbo. Aduh, sayang, aku tuh nggak nyangka banget kamu tiba-tiba beli mobil kayak gini. Sayang, kamu kok nggak pernah cerita sih sama aku kalau kamu itu ada rencana beli mobil. Ih, bikin kaget aja, sayang. Ya aku memang sengaja sih sayang. Aku gak ngasih tahu sama kamu biar surprise gitu. Aduh, sayang, surprise sih surprise, sayang. Tapi jangan kayak gini juga. Aku jadinya gimana ya, sayang? Aku kaget gitu, tapi aku juga seneng dan bangga sama kamu. Ya iyalah sayang, kamu itu harus bangga sama aku. Soalnya gini sayang, gak sembarangan orang itu punya mobil sekeren itu. Apalagi mobil itu Civic Turbo. Jadi kamu itu harus bangga punya pacar seperti aku.
Aduh, iya sayang, aku bangga banget sama kamu. Aduh, kalau kayak gini sayang, aku tuh nggak jadi marah sama kamu. Nih, asalkan kamu tahu ya, tadi itu padahal aku ada niatan mau marah sama kamu. Soalnya kita kan janjiannya jam 9, tapi sekarang kamu nih udah jam setengah 10, kamu baru datang. Aduh, sayang, aku seneng banget kamu punya mobil. Ya udah sayang, pasti kamu pengen nyobain kan mobil itu. Iya, Mending sayang. sekarang kita langsung berangkat aja. Pasti kamu nanti ngajak aku foto-foto. Iyalah sayang, kamu kan tahu sendiri sayang, aku itu orangnya instagramable. Setiap ada yang baru-baru harus aku posting di IG gitu. Nah sekarang kamu kan punya mobil baru, pokoknya nanti aku mau foto-foto yang banyak sayang. Terus aku upload di Instagram biar teman-teman aku tahu kalau aku sekarang punya pacar yang punya mobil yang kaya raya. Iya sayang, dan juga mobil itu kan mobil aku nih. Jadi kalau mobil itu punya aku, mobil itu juga punya kamu. Iya sayang. Duh, sayang, kalau kayak gini kamu jangan lama-lama ya sayang. Kamu harus cepet-cepet ngelamar aku. Soalnya nih ya, keluarga aku pasti bangga banget kalau aku punya pacar yang kaya kayak kamu ini. Emang kamu udah siap nikah sama aku? Ya siap lah sayang. Emangnya aku harus nunggu apa lagi sayang? Kamu itu udah care, udah perhatian, udah sayang. Pokoknya kamu loyal sama aku. Terus ditambah kamu sekarang punya mobil. Pasti nanti kehidupan aku pasti bahagia sayang setelah nikah sama kamu. Iya amin. Ya udah, mending kita langsung berangkat aja. Iya. Ayo sayang, aku nggak sabar pengen duduk di samping mobil kamu itu. Iya ya udah yuk. Iya. Ya udah, kamu sebelah sana. Sayang, bagus banget mobilnya. Iya dong, Civic Turbo gitu. Itu dia Mbak Devi. Aduh, gimana ya? Aku sungkan banget. Pasti Mbak Devi langsung menawarkan makan kalau aku kesini. Tapi nggak apa-apa deh. Aku juga lapar. Bentar. Mbak Devi. Mas Danang Iya Mbak Devi. baru muncul. Saya memang nungguin Mas Danang dari tadi. Mau makan pentol? Bentar saya siapkan ya. Enggak Mbak Devi. Enggak usah repot-repot. Nggak repot-repot Mas. Kenapa? Pentol saya nggak enak ya? Atau udah bosen karena tiap hari makan pentol? Bukan Mbak. Saya cuma sungkan aja kalau setiap hari Mbak Devi ini kasih saya makan. Loh, kok bisa sungkan sih Mas? Lagian kan saya ngasih pentolnya juga nggak seberapa. Terus Mas Danang datang ke sini. Mas Danang ada keperluan apa? Enggak ada sih Mbak. Saya Mau makan pentol kan? Ya udah, sini duduk aja biar Mas Danang nggak ngerasa malu atau sungkan lah apa itu. Sini duduk. permisi ya Mbak. Iya. Mas Danang kan sudah saya sering kasih tahu. Mas Danang nggak perlu sungkan-sungkan, nggak perlu nggak enak. Lagian ya saya kasih tuh pentol, bukan perhiasan. Iya Mbak Devi. Cuman saya ini sungkan aja. Masa iya saya ini nggak mau beli? Mbak Devi ini kan jualan. Apalagi setiap saya ini ketemu Mbak Devi ini selalu kasih jualannya ini sama saya Mbak. Mas, sebentar ya, saya memang jualan. Tapi kan pentol yang saya kasih sama Mas setiap hari itu nggak seberapa, nggak semua, nggak sedang-dang-dangnya ya kan? Iya bener Mbak Devi. Maka dari itu jadi Mas nggak usah ngerasa nggak enak, nggak usah ngerasa saya bakalan bangkrut gara-gara setiap hari ngasih Mas pentol yang nggak seberapa ini. Iya Mbak Devi. Aduh, saya makasih banyak ya Mbak Devi. Mbak Devi ini selalu peka sama saya. Iya Mas, sama-sama. Ya gimana ya Mas, saya bisa bantunya cuma
kayak gini. Ya semoga aja Mas Danang nggak bosen sama pentol saya. Oh enggak kok Mbak, saya nggak pernah bosen sama dagangan Mbak ini. Bakso Mbak ini kan juga enak. Ya alhamdulillah enak atau nggak ada lagi Mas. Enggak Mbak, enak kok. Ya soalnya ini resep turun temurun Mas. Jadi dari dulu sampai sekarang saya memang nggak pernah berubah-ubah. Soalnya langganan saya juga ya alhamdulillah. Wah ya udah Mas kalau gitu saya buatin dulu ya. Mbak Devi, enggak usah. Nanti aja, saya masih mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Devi. Hah? Masih mau ngobrol-ngobrol? Mas Danang mau ngobrol apa? Mbak Devi, kenapa sih Mbak? Kok baik sama saya? Ya gimana ya Mas? Saya pokoknya nggak ada niatan apa-apa. Saya ya ngasih pentol sama Mas Danang setiap hari. Ya itu saya ikhlas. Ya pokoknya, tapi saya nggak sebaik itu juga kok. Waduh, Mbak Devi itu salah loh Mbak. Mbak Devi ini sudah baik banget loh. Mbak, kalau saya boleh jujur, jarang-jarang loh Mbak ada orang yang peduli sama orang seperti saya, seperti Mbak Devi ini. Ah, Mas Danang bisa aja terlalu berlebihan Mas. Loh, enggak kok Mbak Devi. Enggak berlebihan ini. Coba deh diingat, waktu pertama kali Mbak Devi ini bantu saya. Mbak Devi itu sudah menganggap saya ini seakan-akan saya ini pelanggannya Mbak. Disuruhkan. Waktu itu banyak kan pentolnya. Terus langsung mau tambah Mas, mau tambah. Ya seakan-akan saya ini mau bayar, tapi enggak kan. Terus setelah itu setiap harinya seakan-akan saya ini kan bergantung sama Mbak Devi. Mbak Devi ini selalu menyediakan makan buat saya. Ya kalau saya boleh bilang, saya ini banyak bergantung sama Mbak Devi. Aduh, Mas Danang, sampai segitunya sih. Ya gini ya Mas, ya saya kan, saya ini orang rendahan. Ya maksudnya saya itu nggak pernah, ya jarang lah diperlakukan istimewa sama orang sekitar. Maka dari itu, karena saya tahu rasanya nggak pernah diperlakukan dengan baik, sebisa mungkin saya memperlakukan orang dengan baik, ya kan Mas? Iya Mbak Devi, tapi Mbak, kalau semisal nih Mbak Devi ini jadi orang kaya, waduh, Wah, amin. Kayaknya sih Mbak Devi sifatnya bakal terus seperti Aduh, ini. amin Mas, Kalau amin. Dilihat-lihat sifat Mbak Devi ini nggak bakal berubah sampai kapanpun. Aduh, Mbak Devi ini sangat perhatian orangnya. Mas, udah Mas. Dari tadi Mas Danang cuma ngebaik-baikin saya. Ini telinga saya udah gede belum? Iya Mbak Devi. Kayak kuping Tapi gajah. maaf ya Mbak, bukan maksud saya ini gara-gara Mbak Devi banyak bantu saya terus saya ngomongin baik Mbak Devi. Tapi saya ini cuma bicara dari lubuk hati saya Mbak. Aduh, udahlah Mas Danang. Dari tadi cuman baik-baikin saya terus. Saya ini juga nggak sempurna Mas. Ya kan saya sudah bilang sama Mas, saya cuma bisa bantu ya seperti ini aja. Iya Mbak Devi. Tapi saya ini seneng banget Mbak Devi. Saya ini dipertemukan dengan orang baik seperti Mbak Devi. Iya Mas Danang, saya makasih kalau memang kebaikan saya nggak seberapa ini ternyata berarti buat Mas Danang. Iya dong Mbak Devi, berarti banget. Ya semoga aja ya Mbak Devi, suatu saat kalau saya punya rezeki, saya bisa membalaskan kebaikan Mbak Devi. Udah, saya nggak perlu balasan Mas, nggak perlu. Yang terpenting Mas Danang nggak lupain saya, itu udah cukup. Loh Mbak, kalau misalkan nih Mbak, orang sudah diperlakukan dengan baik tapi lupa sama orang yang sudah berbuat baik sama dirinya sendiri, waduh, itu jahat banget nggak sih Mbak? Iya Mas, itu memang jahat banget. Tapi kebanyakan orang itu memang seperti itu. Kadang datang sama kita kan cuma karena butuh, ya kan? Enggak Mbak Devi, enggak. Saya nggak bakal kayak gitu. Iya, saya percaya kalau Mas Danang nggak bakal kayak gitu. Iya. Tapi semoga ya Mbak,
hari ini dagangan Mbak Devi ini ludes terjual. Amin, amin ya robbal alamin. Makasih ya Mas doanya. Saya juga berharap nanti sebelum asar ini sudah habis, soalnya saya biar nggak terlalu malam buat ya nyelep daging lagi di pasar. Oh iya iya Apa iya. sih? Iya. Giling-giling. Iya tahu Mbak. Ya udah Mas, kalau gitu Mas tunggu sini, saya siapkan pentol buat Mas. Saya bawa pentol spesial. Sini ada telur puyuh tapi dicampur sama tetelan sapi. Bentar ya. Oh, ya udah saya bantu. Nggak usah. Oh iya iya iya. Loh, sayang, kok tiba-tiba berhenti? Iya sayang, itu di depan. Kayaknya mantan aku deh. Hah? Di depan mana? Itu yang jualan mentol. Loh, mantan kamu? Iya sayang. Sayang. Gimana kalau kita samperin dia? Aku sambil lalu mau pamerin kamu. Dan juga aku mau balas dendam sama dia. Soalnya dulu dia itu mutusin aku. Iya, sayang. Ya udah cepetan. Ya. Pentol. Devi, Agung. kamu kok ada di rombongnya pentol? Kamu jualan pentol? Permisi. Iya Mas. Mari. Mau berapa porsi Mas? Bentar, saya gak ngomong sama kamu. Devi, kamu gak jawab pertanyaan aku. Kamu jualan pentol? Iya Agung. Ah, Aku jualan pentol. serius? Serius kamu mau beli? Sayang. Serius, sayang. Ini itu mantan kamu. Iya sayang, aku serius. Dia itu mantan aku waktu zaman SMA. Bentar, emangnya kamu gak malu Devi jualan pentol kayak gini? Iya ngapain aku harus malu Gung. Lagian kan pekerjaan aku ini iya pekerjaan yang halal. Halal sih halal Devi. Aku juga tahu kalau pekerjaan ini pekerjaan halal. Tapi kan kamu ini perempuan Devi. Masa iya jualan pentol kayak gini? Emang nggak ada kerjaan lain apa? Iya mungkin rezeki aku ada di sini Gung. Ya memang kebanyakan sih yang jual pentol itu laki-laki. Tapi kan apa salahnya kalau perempuan juga jualan pentol? Ya tapi kamu ini percuma dong Devi. Di zaman SMA kamu pinter, kamu selalu juara. Tapi ujung-ujungnya kamu jualan pentol kayak gini. Terus ada satu hal yang harus kamu tahu. Dulu kamu mutusin aku. Sekarang kamu jualan pentol kayak gini. Emang kamu gak malu sama aku? Terus aku punya pacar nih yang lebih cantik daripada kamu. Dan aku sekarang udah sukses. Tuh lihat. Itu mobil bukan mobil mainan. Itu mobil punya aku. Mbak, mobil itu harganya mahal, 600 jutaan. Itu mobil kamu Gung? Ya iyalah, emang mobil orang lain. Emang yang keluar dari mobil itu siapa? Aku kan. Iya kan aku soalnya nggak kelihatan. Kenapa? Kamu pasti sekarang nyesel kan dulu mutusin Mas Agung. Makanya dulu itu kamu jangan sok-sokan mutusin orang. Lihat nih sekarang, kamu tuh nggak jadi apa-apa, cuman jadi penjual pentol. Iya pasti dia nyesel lah sayang. Mungkin di dalam hatinya dia itu ngomong, seandainya dulu aku gak mutusin dia, mungkin di posisi ini itu aku. Aduh, Mas. Agung. Udahlah Mas. Kalau misalkan ya kedatangan kalian berdua ke sini cuman mau menghina Mbak Devi, mending pergi aja dari sini Mas. Ini Nggak lagi. usah ganggu orang yang lagi berjualan seperti ini. Ini lagi siapa? Kamu emangnya siapa, ha? Iya. Pacar kamu? Enggak. Bukan, saya temennya. Mas Danang ini temen aku. Ya memang pantas sih ini teman kamu.
kayaknya teman kamu ini gembel ya. Dari bajunya aja udah bolong-bolong. Bisa nggak sih kamu nggak usah ngehina orang? Mbak, saya Emang- kasih tahu nih ya Mbak, kalau misalkan kamu masih belum punya pacar, kenapa kamu nggak pacaran aja sama Mas ini? Soalnya ya kalau dilihat-lihat dari tampangnya, dari ya pakaiannya, kayaknya kalian berdua tuh cocok, sama-sama miskin. Aduh, Aduh Devi, mbak, Devi. mbak. Kalau semisal aku nih videoin kamu terus dikirim di grup SMA, waduh, bisa viral. Ya viral. Iya, maksud aku viral. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu videoin aja. Siapa tahu nanti teman-teman angkatan kita pada mau beli pentol aku. Cepet habis kan pentol aku. Ih sayang, kamu bilang sama teman-teman kamu sayang, jangan beli pentol Mbak ini. Aku yakin pasti pentolnya ini nggak higienis, atau bisa juga pentolnya pakai daging tikus, ya kan? Astagfirullahaladzim. Mbak, hati-hati dong kalau ngomong. Ini daging asli ya. Ih, kamu tuh jangan sok tahu ya. Ya kali aja dia bilangnya daging-daging ayam, daging sapi. Tapi kamu kan nggak punya uang, bisa jadi kamu mengakalkan dengan cara ngambil daging tikus, ya kan? Mbak, kalau punya mulut dijaga ya. Saya ini nggak pernah kenal sama Mbak. Saya juga nggak pernah buat salah sama Mbak. Bisa-bisanya Mbak itu memfitnah saya. Aduh Mbak, saya itu nggak fitnah ya Mbak. Mending Mbak itu ngaku aja, jujur kalau Mbak jualan pentol ini emang pakai daging tikus, ya kan? Mbak, kalau ngomong kok sembarangan banget. Dari tadi saya biarin Mbaknya ini makin lama makin ngelantur. Mbak, saya ini nggak pernah kenal ya sama Mbak. Saya juga nggak pernah buat masalah sama Mbak. Dia bisa-bisanya ngefitnah dagangan saya. Dagangan tikus, pentol tikus lah apalah. Udah gak usah nyolot sama pacar aku. Loh, gimana aku nggak mau nyorot? Pacar kamu ini fitnah, Agung. Devi, yang diomongin pacar aku mulai tadi ini bener. Loh, bener dari mana? Kamu bisa ngebuktiin kalau pentol yang aku jual itu pentol tikus, ha? Iya, aku bisa buktiin. Sekarang gini ya, Devi. Orang miskin kayak kamu dapat mana dari modal, hah? Kamu mungkin tiap malam nangkep tikus terus paginya dijual. Iya bener saya. Gung, kamu nggak perlu tahu ya aku dapat modal dari mana. Yang asal kamu tahu ya, aku nggak pernah jualan daging tikus. Iya. Udah lah Mbak, ngaku aja. Gak usah bohong terus kamu itu. Mbak, Bohong-bohong dari mana, udah ya, Mbak? Mbak ini jangan selalu mojokin Mbak Devi ini. Apa jangan-jangan Mbaknya ini iri dengan kehidupan Mbak Devi? Makanya sampai ngomong seperti itu, sampai jelek-jelekin orang lain. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Kamu bilang aku iri? Mata kamu tuh buta. Lihat ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku itu sempurna. Jadi nggak mungkin aku iri sama orang kayak gini. Ya udah, ada ya. Mbak. Orang sempurna masih ngerendahin orang lain. Iya, setahu aku sih kalau sudah kehidupannya sempurna, nggak akan ngebandingin Loh. kehidupan dia sama orang lain. Emang kamu lupa, Devi? Nah. Aku ini dendam sama kamu. Loh, kan kamu yang dendam, bukan Di orang masa ini. lalu, aku dipermalukan sama kamu. Dan Gung. sekarang ini, Devi. Ini balasan dendam aku sama kamu. Dan aku sekarang bahkan videoin kamu. Sayang, Ya aku udah. bakal videoin dia. Aku bakal Terserah. viralin video dia ke SMA aku. Nggak apa-apa. Tuh, kita juga harus viralin biar orang-orang nggak beli pentol ini. Apaan sih? Mbak, jangan bawa-bawa dagangan saya, Mbak. Udah diam. Sayang. Aduh, astagfirullahaladzim. Sayang. Awas-awas ya pemirsa. Orang-orang jangan pernah beli pentol ini. Soalnya ini tuh pentol tikus. Mbak, kalau ngomong Asal kalian tahu guys nih, yang jual Devi guys. Sayang, tutup ini bau. Sayang. Sini aku videoin lagi. Awas ya guys, ini pentolnya Astagfirullahaladzim. daging tikus. Terus ada belatung. Mbak, pelan-pelan ya. Ludah kamu itu masuk-masuk ke sana. Dagangan aku kan jadi gak higienis karena mulut kamu yang kayak comberan itu. Jul, kalian berdua ngapain di sini? Bentar, aku jelasin nih ya. Asal kamu tahu, si Devi sekarang jualan pentol. Hah? Jualan pentol? Iya. Serius, Dev? Iya, Samsul, aku jualan pentol. Kenapa? Kamu mau beli? Aduh, jangan mas, Jangan. jangan mas. Mas Jangan. itu jangan pernah beli, soalnya daging ini itu pakai daging tumpu tikus. Daging tikus? Devi, bisa-bisanya kamu jualan pentol pakai daging tikus? Samsul, kamu gak usah ikut-ikut ya apa kata mereka. Aku ini nggak pernah jualan daging tikus. Nggak mungkin aku jualan pentol tikus. Yang ada kan aku didemo sama orang-orang. Ya tapi buktinya Agung sama Mbak, Pacar aku. Agung pacar kamu? Iya. Pacarnya Agung bilang kalau kamu jualan pentol daging tikus, ya kan? Samsul, mereka berdua itu cuma fitnah. Kamu tahu sendiri kan, kalau si Agung itu, ya mantan aku dulu. Katanya dia tuh dendam sama aku. Iya bener Mas. Jadi dua orang ini datang tiba-tiba. Saya kira yang mau beli dagangan Mbak Devi ini tiba-tiba ngefitnah Mbak Devi yang enggak. Tapi aku lebih percaya Agung daripada kamu. Soalnya apa? Agung ini sahabat aku dari SMA. Dan juga Aduh. kamu ya. Gembel. Mulai tadi kamu bilain si Devi terus ya. Udah kamu diem aja. Aku gak ada urusan sama kamu. Mas, memang Mas, kamu ini nggak ada urusan sama
Cuman Mbak Devi ini orang baik, Mbak Devi ini orang yang selalu bantu aku. Terus aku mau diam ketika kalian semua ini ngerendahin dagangan Mbak Devi? Ya enggak lah. Jadi jangan-jangan kamu ini suka sama si Devi. Apaan Hah? sih, Gung? Sih, dari mata kamu aku bisa lihat kalau kamu ini suka sama si Devi. Aduh, Agung. Udah pacaran aja nih, cocok kok sama-sama miskin, ya kan? Emangnya orang ini siapa, Gung? Ya dia itu, ya aku juga gak tahu, Cul. Cuman aku tebak dia tuh gembel. Dia tuh berduaan di sini sama si Devi. Iya, Mas. Iya, kayaknya gembel ya. Bukan kayaknya, iya gembel. Iya Mas. Aduh, udah. Kalian berdua ini sama-sama nggak berubah ya dari dulu. Masih aja kayak gini. Gak berubah. Iya. Kalau aku gak berubah, gak mungkin aku bawa mobil sekeren Bukan itu sifat kalian, sifat. Sifat. Iya. Aku harus ngejaga sifat sama kamu. Hah? Bukan levelnya. Itu mobil kamu. Iya mas, itu mobil pacar saya. Iya. Bagus kan? Kamu sekarang sudah jadi orang kaya, Gung. Oh, jelas. Sayang, ini temen SMA kamu. Iya, sayang. Gung kenalin, ini pacar aku. Ini pacar kamu? Gimana? Cantik kan? Iya cantik. Kamu yang pinter kalau pinter. Iya, beda lah sama Devi. Devi dari dulu kayak gini. Terus kehidupannya kamu gak berubah, Dev. Aduh, Samsul. Terus jadi orang miskin. Berarti kamu tuh dia cowok itu tapi cuma pinter. Ujung-ujungnya jadi orang miskin. Aku bisa dikatakan nakal. Iya, bener. Aku ya bisa dikatakan bodoh lah ya kan. Ya, Tapi apa Cul, sekarang aku bawa mobil. Mas. Kamu mau kerja sama aku? Hah? Aku sekarang mau pekerjakan orang. Kerja apa, Gung? Iya, kerjaan itu kantor-kantoran, Cul. Kebetulan, Gung. Aku ini belum kerja. Iya mas Agung. belum kerja tapi menghina orang yang kerja. Jangan salah, tapi aku nanya orang kaya tuh. Ya lihat nih motor udah, aku. kamu kan Ya, kamu besaran sepeda motornya. dikatakan sama Devi gak kerja. Ya udah, mulai besok kamu kerja sama aku. Serius? Iya. Iya, Gung. Sayang, Alhamdulillah. jangan lupa sayang, nanti gajinya Mas ini sahabat kamu kasih 2 kali lipat aja sayang. Emang gajinya berapa? Ya gajinya ya besar lah, Cul. Kamu udah nikah nggak sama Mbak ini? Belum, Gung. Ya Ini udah. pacar aku. Sekarang kamu bilang sama dia, kamu bakal nikahin dia. Soalnya apa? Gaji kamu nih nanti besar. Iya, ya, Gung. Wah, sayang, kita bakalan nikah. Udah ya, udah. Urusan kalian semua udah selesai kan? Aku mau jualan. Kalau kalian kumpul di sini nggak jelas, nggak ada nanti pelanggan aku yang mendekat. Kevin, Bos. Siapa, Gung? Bos ke siapa? dia itu ya biasa lah. Kami sini. Bos, akhirnya Bos Danang ini sudah ketemu sama si Agung. Bos? Tunggu Kevin. Kamu bilang ketemu sama orang ini. Kamu kenal sama orang ini? Iya bos, Agung ini Bos? tetangga saya. Tadi kan Bos Danang itu nyuruh antarkan mobil ke lokasi Bos Danang. Cuman keadaannya bos itu barengan sama istri saya itu perutnya sudah sakit. Ya takut lahiran bos. Jadinya Bos? saya itu nyuruh si Agung untuk nganterin mobil ke lokasi bos. Tunggu. Berarti mobil itu mobil yang aku suruh anterin ke sini. Hah? Bukan mobil orang ini. Ya bukanlah bos, mobil itu punya Bos Danang. Kalau Agung ini orang yang saya suruh nganterin mobil ke lokasi Bos Danang. Loh. Berarti orang ini cuma ngaku-ngaku dong. Soalnya Kevin, orang ini barusan ngerendahin aku, juga ngerendahin Mbak Devi ini. Gung, Aduh, maksud kamu apa Gung? Bisa-bisanya kamu dan berani-beraninya ngehina bos aku, ha? bos Kevin. Iya. Kok bisa sih? Mas Kevin punya bos gembel. Apa? Gung, kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Iya. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Berarti dari tadi yang kamu sombongin itu mobil aku. Sayang, kamu tuh gimana sih? Katanya mobil itu mobil kamu. Oh, berarti kamu ini ketipu. Aku mau tanya sama kamu. Mulai kapan orang ini punya mobil? Mulai tadi. Tukang tipu. Yakin itu mobil kamu? Hah? Jawab. Enggak, Mas. Makanya. Mas Danang, apa benar itu mobil Mas Danang? Maaf Mas sebelumnya. Ya bukannya saya mau merendahkan Mas Danang, tapi apa iya mobil itu punya Mas Danang? Mbak Devi, biar saya jelaskan di sini ya Mbak, dan biar mereka semua ini tahu
Mobil itu memang punya saya. Yang saya beli biar diberikan sama Mbak Devi. Apa? Buat saya? Iya, Buat saya? Gimana maksudnya, Mas? karena Mbak Devi sudah baik sama saya. Makanya itu saya membelikan mobil itu buat Mbak Devi. Benar, Mas. Berarti Mas Danang ini orang kaya. Iya Mbak. Astagfirullahaladzim, Mas. Hah? Kenapa dia? Ini yang kamu sombongin dari tadi. Hah? Ini yang dari tadi kamu ini soangku di depan aku. Sampai-sampai kamu ini menjelek-jelekkan dagangan Mbak Devi. Ini nggak bisa dibiarin. Aku bakal laporin kamu ke polisi. Oh, Pak. Kamu Pak. sudah jelek-jelekin dagangan Mbak Devi. Pak, bukan karena saya, dia Pak. itu sudah menjual daging tikus. Tapi kan pacar saya yang bilang. Tapi kan kamu juga ikut campur. Saya minta maaf, Pak. Kalau miskin-miskin aja. Nggak usah ngaku-ngaku punya orang lain. Mas Danang tapi Gung, serius, Mas. kamu ini ya udah aku bantu biar dapat penghasilan. Iya, Mas Kevin. Saya nggak tahu kalau ternyata bosnya Mas Kevin ini orangnya. Makanya ya Gung, sampai sekarang aja kamu itu nggak punya pekerjaan karena sifat kamu itu seperti ini. Bukannya kerja kantoran. Iya, Mas Agung. Perkantoran dari mana? Dia itu pengangguran. Barat ke timur jalan kaki kayak orang gila. Kalau enggak karena kamu aku kasih kerjaan, gimana kamu mau dapat penghasilan dari mana? Ya dari nipu lah. Tipu aja orang lain. Biar kamu dapat penghasilan dari nipu. Kembaliin uang yang aku kasih sama kamu. Tapi saya kan udah kerja, Mas. Kembaliin. Kembaliin cepat. Iya ini, Mas. Udah ya. Aku ini terlanjur kecewa sama kamu, Gung. Sampai kapanpun, kalau kamu minta pekerjaan sama aku, nggak akan aku kasih. Dengar, bos, saya juga minta maaf, bos. Ini juga ada sangkut pautnya dengan kesalahan saya. Ya udah, Ya Kevin. mending kamu itu pergi dari sini sebelum bos aku itu menelpon polisi untuk laporin polisi. Iya, Mas. Hah? Iya, Mas. Mas, Gung, bikin malu kamu. Aku tuh kurang ajar banget ya Mas Agung. Oh, Kamu tuh saya- bisa-bisanya ya nipu aku. Kamu bilang mobil ini punya kamu. Kamu tuh Iya. seneng banget aku sama kamu. Aku minta maaf. Aku kayak gitu ya karena aku pengen ngeliat kamu tuh bahagia, senang. Ya tapi nggak gitu juga caranya. Kalau kayak gini kamu tuh keterlaluan bikin aku malu. Iya, aku minta maaf. Aku janji deh. Aku gak kira gini lagi. Nggak ada janji-janji ya Mas Agung. Aku udah cukup malu gara-gara kamu. Mulai sekarang kita putus. Hah? Aku nggak mau sama kamu. Sayang. Hikmah, sayang. Terlaluan sih Agung. Bos, sekali lagi saya minta maaf ya bos. Saya benar-benar nggak tahu bos kalau hal ini terjadi bos. Iya Kevin, nggak apa-apa, aku ngerti kok. Cuman untuk lain kali, kalau kamu minta bantuan sama orang, lihat-lihat dulu orang itu seperti apa. Takutnya nanti kamu malah dirugikan sendiri. Iya, ini yang terjadi bos. Ya, makanya itu. tapi beneran ya, Mas? Mobil itu punya Mas Danang. Punya Iya, Mbak Mbak. Aduh, Devi. Mas Ayu dikasihkan sayang, Mas. Ya nggak apa-apa. mungkin. Kalau misalkan nggak mau, nanti dijual aja terus bikin ruko bakso. Mas Danang saya kan cuma ngasih pentol setiap harinya. Udah. Saya kalau boleh izin bos, untuk hari ini saya mau libur kerja bos, nggak apa-apa bos. Soalnya istri saya ada di puskesmas mau melahirkan bos, sudah pembukaan 1. Mbak Ali mau melahirkan? Iya bos. Alhamdulillah. Ya udah. Nggak apa-apa bos. Iya nggak apa-apa. Kalau kayak gitu, kamu pergi aja ke puskesmas. Aku doain semoga ya proses persalinan Mbak Alin dilancarkan. Amin. Nanti kalau misalkan kamu butuh apa-apa, kamu langsung telepon aku ya. Iya bos, siap bos. Makasih ya bos. Iya sama-sama. Bantu doanya ya bos Mbak. Oh, iya, Supaya istri saya lahiran dengan normal dan Amin. selamat. Amin. Siap. Semoga jin selaminya sesuai dengan pengharapan kamu. Iya bos. Amin. Semoga Ya udah, Bos. sehat, Mas. Iya Mbak, makasih. Ya udah bos, saya langsung ke puskesmas aja ya bos. Ya, Soalnya istri saya nangis bos. siap. Aku dibicara sama Mbak Adit ya. Siap bos. Saya permisi ya bos. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya bos.
Devin. Semoga jadi lancarkan Iya, ya Mbak Devi. amin. Hati Devin, kabar. Mbak Devi, Oh, Mbak Devi masih terkejut ya pas saya bilang kalau saya membelikan mobil itu buat Mbak Devi. oh ya terkejut banget mas. Ya saya lebih kejut kan ternyata Mas Danang ini orang kaya. Ya ampun mas, katanya nggak pernah makan pentol. Aduh, ya beneran makannya pizza ya, spaghetti, daging wagyu. Waduh, Iya Mbak Devi. Nanti Mbak Devi juga bakal bisa ngerasain makanan kayak itu. aduh mas. Oh ya Mbak Devi. Mas Dani kok bisa-bisanya nyamar jadi orang miskin? Yang ada orang miskin itu sok-sok kaya. Loh. Mbak Devi mau nggak nikah sama saya? Loh, nikah gimana mas maksudnya? Iya, kita menikah Mbak Devi. Iya, menikah. Menikah gimana mas? Mbak Devi. Itu langganan pentol saya. Oh, Makanya kita gitu. barusan di. Mbak Devi, Iya. ini alasan saya menjadi gembel seperti ini agar saya ini menemukan jodoh yang pas Mbak. Makanya itu semenjak saya dibantu dari awal sama Mbak Devi, saya ini sudah ngerasa cocok sama Mbak Devi. Loh, Makanya itu Mbak, saya ini mengatakan mau nggak Mbak Devi ini jadi istri saya. tapi saya ini orang miskin loh mas. Mbak, Aduh. mau miskin ataupun kaya seorang hamba itu di mata Tuhan tuh sama Mbak. Iya kan? Iya mas, saya tahu. Cuman, aduh apa saya ini nggak mimpi ya? Nggak Kok kok. bisa mas Danang ini? Aduh. Jadi sekarang tinggal jawab aja, Mbak Devi mau nggak menikah sama saya? Itu hadiah dari saya Mbak atas kebaikan Mbak Devi. Tapi kalau saya bilang mau, bukan karena saya dapat mobil itu ya mas. Iya, nggak apa-apa kok. Tapi ini beneran mas. Iya beneran Mbak Devi. Mbak Devi jawab apa? Saya nungguin ini. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Tapi saya mau kenal. Akhirnya aku menikah juga. Iya. Alhamdulillah. Tapi saya mau kenal dulu mas. Iya. Tapi ini sudah menjadi jawaban iya buat saya Mbak. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget. Makasih banyak ya Mbak Devi. Iya. Ya udah. Sekarang kalau kayak gitu, saya mau nemenin Mbak Devi jualan di sini sampai habis dulu. Nanti kita. Tapi ini makin hari makin panas. Oh nggak apa-apa. Masa iya? Calon suaminya mau diem aja? Iya. Iya. Hah? Ya udah. Iya. Ya Allah, aku mau nikah ya Allah. Ya. Bentar.